Pitutur Jawi, Zaman Edan, Yaman Gila. Tentang situasi zaman Edan telah ditulis oleh seorang pujangga tenar pada zaman pemerintahan Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1860. Beliau adalah Ki Ronggo Warsito. Situasi zaman Edan itu dituliskan oleh Ki Ronggo Warsito dalam sebuah syair yang disebut Serat Kolotido. Serat atau surat itu bukanlah ramalan seperti dalam Jongko Joyoboyo, tetapi merupakan penggambaran situasi yang terjadi. Namun demikian, penggambaran situasi tersebut seakan tidak lekang oleh zaman. Dalam setiap zaman ada situasi di mana kawulo atau rakyat mengalami zaman edan tersebut. Judul tersebut di atas hanya saya tulis singkat zaman edan. Namun kalimat panjangnya adalah seperti di bawah ini. Menangi zaman edan, melu ngedan ora tahan, yen tan melu anglakoni buya keduman. Bejo bejane kang edan, luwih bejo kang eling klawan waspada. Artinya, berada pada zaman edan, kalau ikut edan tidak akan tahan, tapi kalau tidak ngikuti edan tidak kebagian. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Sebuah syair yang tajam menggelitik. Syair dari bagian serat Kolotido, serat atau surat, sedangkan kolo artinya waktu atau zaman, dan tido artinya ragu. Mungkin maknanya lebih tepat disebut zaman yang tidak menentu. Zaman tidak menentu yang telah terjadi sejak zaman Ki Ronggo Warsito sendiri. Zaman tidak menentu itu secara ekstrim oleh Ki Ronggo Warsito digambarkan sebagai zaman edan. Zaman edan dalam setiap era tentu berbeda wujudnya. Pada masa sebelum kemerdekaan negeri ini, yang edan tentu saja dilakukan oleh penjajah yang menjajah negeri ini. Pada masa Orde Lama, puncak zaman edan adalah dengan meletusnya gerakan G30S PKI. Pada masa Orde Baru, perilaku edan justru terjadi secara masif di institusi pemerintah. Korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara demi mempertahankan kekuasaan. Selama lebih 30 tahun pemerintahan, namun negeri ini tetap berstatus sebagai negeri miskin yang diperhalus dengan istilah negara berkembang. Pada masa Orde Reformasi, korupsi bukannya berkurang, namun semakin meluas yang dilakukan oleh para pribadi maupun institusi. Mereka seakan berlomba, yen ora edan ora keduman. Kalau tidak ikut gila tidak kebagian. Yang terjadi, banyak sekali proyek mangkrak yang diwariskan oleh pemerintah saat itu. Pada masa kini, pemerintahan sudah berusaha keras untuk menekan perilaku edan, terutama pemberantasan korupsi. Namun tetap saja terjadi. OTT dari KPK seakan menjadi berita harian yang selalu menghiasi media massa. Yang paling gila, edan adalah bancaan proyek EKTP yang sangat besar. Dan kemudian ada bancaan proyek BTS 4G. Edan, benar-benar edan. Anggaran 28 triliun, tak ada wujudnya. Wujudnya hanya tiang pancang BTS yang mangkrak. Korupsi sangat besar oleh salah satu kementerian.
dan tentu masih banyak lagi yang lain. Ojo nganti wong gemblung jinurung, wong edan kewarisan. Terima kasih, matur nuwun.